Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki Musalliyan ala nabiyil mustafa Wa alihil mustakmilin syarafa Wa asta'inu Allah fi alfiyya maqasidun nahwi Biha mahwiyya tuqarribul aqsa Bilafdi mujazi wa tabsutul badla بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بحيبة وفرال وله في. Capek banget rasanya seharian beraktivitas. Istirahat dulu ah. Apabila manusia berbaring di pembaringannya, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Oh ya, sebelum tidur kan harus baca doa dulu dan zikir kepada Allah. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Udah, kelamaan. Ya udahlah, udah ngantuk banget. Langsung tidur aja deh. Nikmati tidurmu kawan. Sekarang aku akan mengikat jiwa dan ragamu agar ada dalam kendaliku. Oke, beres. Sekarang akan aku buat dia mimpi buruk agar tidurnya justru membuatnya lelah. Hah? Di mana aku? Kamu berada dalam duniaku. Tolong, tolong, tolong. Ternyata cuma mimpi. Waduh, gawat. Sebentar lagi subuh nih. Oke, saatnya buat dia tidur lelap agar dia meninggalkan subuhnya. Jadi nggak bisa tidur gara-gara mimpi tadi. Ya udah deh, nunggu subuh sekalian. Udah, lupakan saja mimpimu barusan kawan. Malam masih panjang kok. Mending kamu tidur lagi supaya besok bisa beraktivitas kembali. Ayo, akan ku beri kamu mimpi indah. Kok tiba-tiba jadi ngantuk lagi ya? Ya udah deh, tidur dulu bentar. Ayo, kemarilah sayang. Ikutlah bersamaku. Wah, baiklah. I am coming. Hah? Kemana dia? Mengapa dia menghilang? Ini pasti gara-gara suara azan subuh itu tuh, sehingga tidurnya jadi nggak pulas dan mengaburkan mimpinya. Aha, aku kencingi saja telinganya biar dia kembali tidur pulas. Laki-laki itu telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Tidurlah yang nyenyak kawanku dan tetaplah dalam ikatanku. Aku di sini, kemarilah. Akhirnya kau datang kembali. Bawalah aku bersamamu. Tentu, aku akan memanjakanmu. Waduh, aku kesiangan lagi. Duh, jadi gak sholat subuh deh. Ini badan juga kenapa rasanya capek banget. Apa gara-gara mimpi buruk semalam ya? Jangan-jangan ini pertanda buruk. Jadi gak tenang deh. Males juga ngapa-ngapain. Culip, efek ikatan setan itu akan membuatnya jadi malas dan tidak bisa fokus. Benar, yuk kita kasih paham dia. Setan mengikat 3 kali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas. Tulip, efek ikatan setan itu akan membuatnya jadi malas dan tidak bisa fokus. Benar, yuk kita kasih paham dia. Kenapa masih santai-santai saja? Iya nih, dari bangun tidur males ngapa-ngapain. Badan juga rasanya capek-capek. Oh, itu karena kamu sebelum tidur tidak baca doa dan berzikir kepada Allah. Benarkah begitu? Ya, jika kamu asal tidur aja, maka setan akan leluasa mengendalikanmu dan bahkan bisa saja mencelakaimu. Serius? Ya, karena saat kamu tidur, kamu tidak sadarkan diri. Jadi, akan ada banyak kemungkinan hal buruk yang bisa saja terjadi. Benar. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kita agar selalu berdoa dan berzikir sebelum tidur dengan tujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Bisa saja saat kamu tidur terjadi bencana karena zikirmu Allah menjagamu.
Atau misal ada orang jahat ingin menyerangmu karena zikirmu Allah meluluhkan hatinya. Atau ada kekuatan jin seperti santet dan sebagainya, karena zikirmu Allah memberi perisai bagimu. Termasuk jika setan berusaha mengikat jiwa ragamu untuk dikendalikan, karena zikirmu Allah akan memberikan kekuatan. Subhanallah. Tapi apa lagi? Meski sudah baca doa dan berzikir kepada Allah, tapi kenyataannya di luaran sana masih banyak orang yang meninggal karena bencana atau karena kejahatan, bahkan juga karena guna-guna seperti santet dan sebagainya. Benar, yang sudah terjadi dari semua itu memanglah takdir Allah. Tapi yang lebih penting adalah saat hal itu terjadi, kita akan menghadap Allah dengan iman dan kebaikan, bukan sebaliknya. Jadi gitu ya. Oh ya, satu lagi, kan tadi dibilang saat kita tidur, setan berusaha mengikat jiwa dan raga kita. Bagaimana cara kita melepaskannya? Ya, setan mengikat hingga 3 kali ikatan. Untuk melepaskannya, lakukan 3 hal berikut. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, lepaslah 1 tali ikatan. Dan jika dia mendirikan sholat, lepaslah 1 tali ikatan. Dan pada pagi harinya, ia akan merasa semangat dan jiwanya yang tentram. Waduh, pantas aku masih merasa malas-malasan. Ternyata karena ikatan setan masih ada dalam diriku. Ya udah, buruan dilepas biar kembali semangat. Mulai sekarang, jangan pernah lupa untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Mumpung masjid udah sepi nih, ini kesempatan buat nyuri kotak amal. Ini nggak bisa dibiarkan culap. Yuk, sikat aja. Sabar dulu lah, dia belum mencuri, baru berniat saja. Oke, tapi sekali dia menyentuh kotak itu, aku tidak akan tinggal diam. Wah, lumayan juga isinya. Tapi dosanya pasti besar banget. Untung aja, secara ini kan uang untuk operasional ibadah. Gimana ya? Sebenarnya aku butuh banget sih, tapi Allah pasti marah nanti dan mengadabku karena mencuri di rumahnya. Gak jadi deh, takut. Subhanallah. Siapa kalian? Tolong jangan cabut nyawaku, please, aku mohon. Aku memang tadi berniat mencuri itu, tapi aku sadar kok kalau ini salah dan aku mengurungkannya. Please, jangan menyiksaku. Tenang saja. Kita justru ingin mengabarkan kebaikan untukmu. Serius? Kebaikan dari mana? Ya, karena kamu mengurungkan niatmu melakukan itu, maka Allah memberimu 1 kebaikan. Sungguh? Benar, Allah akan menuliskan 1 kebaikan jika seseorang memiliki niat atau kehendak berbuat dosa, tapi dia mengurungkannya entah karena takut pada Allah, atau karena kesibukan, atau bahkan karena kelupaan. Masya Allah, sungguh baik sekali Allah. Akhirnya aku sadar, selama ini aku memiliki banyak amal kebaikan. Kok bisa? Dengar ya, sejak usia 20 tahun lalu, aku selalu sholat berjamaah 5 waktu di sini. Dan setiap selesai sholat, aku selalu berniat mencuri kotak amal itu. Tapi selalu aku urungkan karena ingat Allah. Sekarang usiaku sudah 40 tahun. Berarti aku punya 1 kebaikan dikali 5 per hari, dikali 365 per tahun, dan dikali 40 tahun umurku sekarang. Wow, julip. Totalnya ada 73.000 kebaikan dari hanya meninggalkan niat berbuat dosa. Kalau gitu, boleh dong aku niat terus berbuat buruk tapi tidak aku kerjakan, supaya dapat banyak amal kebaikan. Waduh, ini sih sama saja dengan ngehack surga. Dengar, yang dimaksud niat di sini bukan sekedar ucapan ya, tapi harus secara alamiah muncul adanya dorongan untuk berbuat dosa, sehingga upaya perlawanan melawan nafsu itulah yang dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah. Oh, jadi gitu. Siap-siap. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai 1 keburukan.
Astagfirullah, kok buru-buru aja? Mau kemana? Iya nih, banyak kesibukan. Ah, sok sibuk kamu. Udah, duduk dulu sana. Iya, ya. Emang ada apaan sih? Sempatkanlah membaca ayat kursi sebelum beranjak dari tempat sholatmu. Memang apa manfaatnya? Dengar ya, ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali manfaat bagi pembacanya. Serius? Benar. Salah satunya yang paling dahsyat adalah jaminan masuk surga. Sungguh, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hei, orang baru ya? Benar saudaraku, baru saja aku diantarkan ke tempat peristirahatan ini. Tempat peristirahatan apanya? Di sini semua orang setiap hari disiksa dan terdengar suara jeritan di mana-mana. Sangat mengerikan. Iya, aku tahu. Lah, kalau sudah tahu, kenapa kamu malah senyum-senyum kayak mau dapat kado aja? Memang benar saudaraku, aku sedang menunggu kado itu. Kado apaan? Sebuah nikmat dari surga. Dengar ya, aku udah senior di sini dan udah meninggal ratusan tahun lalu. Tidak ada kenikmatan di sini. Yang ada cuma tangisan dan penyesalan. Semoga kali ini kamu bisa menyaksikan kenikmatan surga itu datang padaku. Waduh, suara itu sudah muncul. Ini bahaya. Segera persiapkan dirimu. Wahai orang baru, semoga Allah merahmatimu. Tinggallah di sini dengan damai. Aku akan bawakan segala kenikmatan surga untukmu, agar penantianmu akan hari akhir terasa dekat dan menyenangkan. Di atas sana, surga atas namamu telah menantimu. Alhamdulillah. Hai orang baru, sebaik apakah sih dirimu semasa hidup? Hingga surga pun menanti kedatanganmu. Dan kamu di sini mendapat semua kemuliaan itu. Itu karena aku selalu membaca ayat yang agung selepas sholat. Ayat yang agung? Ayat kursi maksudnya? Benar saudaraku, itulah kenapa aku bahagia saat diantar ke sini. Karena tidak ada lagi yang menghalangi antara surga dan diriku. Subhanallah. Oh ya, apa ada manfaat lainnya dari ayat kursi? Tentu saja, nanti kita akan sambung di lain waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'an li raf'il hadath. Sepertinya ada yang mau melaksanakan sholat nih. Sebelum dia sampai pada sholatnya, akan kubuat dia ragu-ragu dalam wudhunya. Tunggu. Kok kayak ada yang keluar angin atau gimana gitu ya? Itu baru saja kamu buang angin. Ayo, batal itu wudhunya. Ya udah deh, daripada ragu-ragu, aku ulangi aja wudhunya. Kena kau. Astagfirullah. Bukannya tadi kamu sudah wudhu ya? Iya nih, soalnya ngerasa kayak gak sengaja buang angin gitu. Kamu yakin? Emang kamu mendengar suaranya? Atau mencium baunya? Enggak juga sih, cuma ngerasa kayak ada tiupan angin gitu aja. Nih, aku kasih tahu ya, itu adalah ulah setan khonjab. Waduh, setan mana lagi tuh? Benar, dia adalah jenis setan yang bertugas membuat keraguan-raguan atau was-was agar manusia menunda-nunda atau bahkan meninggalkan kewajibannya. Terus gimana dong mensikapinya? Tidak usah ambil pusing, abaikan saja. Kok bisa gitu? Nih, pegang baik-baik ya kaidah fikihnya. Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Artinya, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang hanya karena keraguan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, tadi kan kamu sudah melakukan wudhu hingga selesai. Pasti kamu sudah yakin kan kalau wudhumu sudah sempurna secara syariat? Yakinlah, makanya tadi sudah siap mau sholat. Nah, ketika tiba-tiba muncul keraguan-raguan atau was-was seperti kamu buang angin atau tidak, maka hal itu tidak perlu kamu turuti, karena keraguan itu tidak bisa menghapus keyakinan sempurnanya wudhumu tadi. Oh, jadi gitu. Ya, kalau kamu turuti bisikan setan itu, maka sampai ketika kamu sholat pun, setan akan tetap mengejarmu. Na'udzubillah. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Sepertinya dia mau sholat. Saatnya bermain-main. Allah. Mikir apa sih aku? Allah.
Allah, bayangan itulah yang mengacaukan niat sholatmu. Ayo fokus. Allahu Akbar. Ini belum berakhir kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, dompetku di mana ya? Ar-Rahmanirrahim. Tadi malam kan aku ambil dompet. Maliki yaumiddin. Terus dompet aku taruh di kasur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku keluar sebentar. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu aku masuk lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena ngantuk banget terus waladdallin. Aku tidur. Kok langsung tidur aja? Jadinya aku taruh di mana? Oh ya, kelewatan ayatnya. Ghairil maghdubi alaihim. Aku pindah dompet dari kasur ke meja. Waladdallin. Terus aku tidur. Nah, itu baru benar. Lamunan itu yang membuatnya tidak fokus dengan bacaannya. Setelah ini, dia akan tergesa-gesa mengakhiri sholatnya dan tidak lagi memperdulikan rukun sholatnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh kan gak ada. Cari apa? Dompet. Loh, kok tahu? Ya iyalah, tadi kita amati kamu sholat ngelamun kesana kemari sampai gak jelas bacaannya dan buru-buru sampai meninggalkan tumanina. Iya nih, kenapa ya? Saat sholat ingatan sehari-hari tiba-tiba muncul aja. Kita jadi gak fokus sholatnya. Dengar, itu bisa terjadi karena dua hal. Antara kamu yang kurang siap dalam menunaikan ibadahmu, atau memang karena gangguan dari setan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jika itu karena dirimu sendiri, maka tanamkan keimanan yang kuat terhadap Allah dan pelajarilah makna-makna yang terkandung dalam bacaan sholat agar kamu paham apa yang sedang kamu komunikasikan dengan Allah. Tapi, kalau kita yakin itu datang dari setan, bagaimana? Jika itu ulah setan, mintalah perlindungan kepada Allah dan usirlah dia. Caranya, Jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Pri, kamu pulang gak? Pulanglah bentar lagi. Kenapa? Takut pulang sendiri? Oh enggak. Kita kan tetanggaan, biar kelihatan akrab gitu aja. Alasan aja kamu. Nguap, nggak usah ditahan kali. Keluarin aja, bila perlu pakai gaya. Di mana-mana orang nguap itu jelek, Pri. Mana bisa pakai gaya? Justru karena jelek, makanya pakai gaya, biar keren. Terserah kamu dah. Ya udah, aku balik duluan ah. Culap, apa dia orangnya? Benar, menurut informasi, dia suka sekali memodifikasi dan membuat variasi saat menguap. Serius? Yap, kita pantau aja dan cari tahu kebenarannya. Loleh. Wah, benar ternyata. Ini tidak bisa dibiarkan. Apa-apaan sih kalian? Itu biar setannya nggak masuk ke mulut, paham? Emangnya setan bisa masuk kalau kita nguap? Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk ke dalamnya. Oh, jadi gitu. Benar, selain kita harus menahannya supaya mulut tidak terbuka lebar, kita juga harus menahan agar tidak ada suara yang keluar. Kenapa memangnya kalau suara keluar? Hendaklah menahan menguap semampunya. Jika dia sampai mengucapkan ha, maka setan akan menertawainya. Itu baru keluar suara ha saja loh. Bayangkan jika suara uapannya malah divariasi, pakai gaya-gaya seperti tadi. Bisa ketawa girang setannya nanti. Iya, kan aku nggak tahu. Nah, sekarang kan udah tahu. Jadi mulai dijaga uapannya ya. Baiklah, udah malam nih. Kenapa kalau malam? Aku pamit pulang dulu. Takut nggak dibukain pintu sama istri. Hehehe. Aku
membagikan pulsa kepada 5 orang yang beruntung ya yang dipilih. Makanya kalau udah belum subscribe dulu ya channel ini menembus 200, nanti kita akan bagikan ke 5 orang.